Oke, silakan kembali. Yuk. Sudah ya, oke. Silakan kembali ke tempat semula dulu, ya. Kita kasih kesempatan pertama untuk kelompok sejuk presentasi. Tolong kelompok sukun, nanti sebelum mereka mulai kita ada adegan dulu. Jadi begini ya, acting, kamera, roll dan action. Nah gitu-gitu, baru mulai apa namanya tadi, yel-yelnya dan selanjutnya. Silakan, kelompok sejuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kelompok kami namakan kelompok sejuk. Jadi fungsi kita menyejukkan keadaan masyarakat, menyejukkan semua konflik dan tidak ada pertentangan maupun permusuhan. Semuanya sejuk, amin. Baiklah, kami mendapatkan kasus yaitu tentang rencana kelompok muslim untuk mendirikan atau merenovasi masjid di Jayapura. Secara statistik menurut tahun 2017 umat Islam di Jayapura itu sekitar 42%, sedangkan umat Kristiani sekitar 58%. Artinya muslim minoritas, kemudian non muslimnya adalah mayoritas. Dan kemudian karena beberapa keberatan, akhirnya renovasi itu mengalami sebuah hambatan. Baiklah, kita akan menganalisis secara metodologi Esberg ya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pola dan trennya, bahwa faktanya memang terjadi keberatan oleh umat Kristiani terhadap renovasi masjid. Nah itu kalau dijabarkan, renovasi masjid itu baik dari pondasi maupun bentuk dan juga luas, itu menaranya tingginya melebihi menara gereja yang lebih dahulu ada, sehingga akhirnya itu menimbulkan persepsi kurang bersahabat dari rekan-rekan non muslim. Kemudian selanjutnya event atau reaksi yang terjadi adalah kemudian terjadi demonstrasi secara demokratis, tidak pakai kekerasan, tetapi kalau dibiarkan itu akan menjadi sebuah letupan-letupan yang bersifat destruktif dan sangat membahayakan. Itu dari segi pola atau trendsnya, atau dalam teori tadi disebut eventsnya. Selanjutnya dari segi struktur atau dari penyebabnya, yaitu bahwa perilaku protes itu ternyata bisa disikapi dengan baik, kemudian disalurkan dengan demokratis dan juga diberikan poin-poin tertentu yang mungkin dinegosiasikan, dan reaksinya adalah perilaku protes ini tidak menimbulkan reaksi balik dari orang Islam untuk secara destruktif mengeluarkan powernya atau show of power. Selanjutnya dari sisi struktur atau dari segi strukturnya, bahwa adat Jayapura memungkinkan untuk mendapatkan solusi terbaik, karena sekalipun di Papua itu tidak ada atau belum baik secara akademiknya, tetapi alhamdulillah secara adat mereka itu selalu menerima solusi-solusi yang baik asal diselesaikan secara
Dewan Adat. Reaksinya bahwa secara struktural Kementerian Agama, FKUB, dan juga MUI setempat, dan juga masyarakat adat mencari solusi yang bermuara pada musyawarah mufakat, dilandasi oleh penegakan hukum dan sisi perdamaiannya. Dan selanjutnya mental model yang bisa kita tangkap bahwa adanya kesadaran dari masyarakat Kristiani apabila konflik yang muncul ini dibiarkan, maka di mana umat Kristiani itu minoritas bisa juga diperlakukan tidak baik. Akhirnya terjadilah solusi dan sampai sekarang reaksinya telah disepakati peninjauan kembali beberapa macam struktur di dalam gambar yang akan ditunaikan dalam sebuah bangunan, dan itu akhirnya menyebabkan pembangunan bisa berjalan. Demikian konflik-konflik yang terjadi secara pemahaman keagamaan dalam menghadapi keberagaman ini ternyata bisa diselesaikan kalau kita mempunyai bekal ilmu, antara lain adalah dengan pisau analisisnya adalah lewat iceberg seperti yang sudah diungkapkan oleh fasilitator. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pulang lebih dulu. Ada yang mau dikonfirmasi, ada ditanyakan? Mohon maaf rekan-rekan. Ayo kameranya mana? Sutek. Kamera dulu, kamera, roll, mulai. Siap. Teman-teman, sukun itu suka rukun bang. Itu beda lagi. Jadi tenang saja jenengan. Kita nggak usah gitu. Pokoknya kita yelnya nggak seperti jenengan-jenengan. Wong suka damai atau tepuk tangan. Apa? Suka damai ya salaman. Suka damai atau tepuk tangan. Oke, yelnya begini. Jangan nyanyi, yel kok nyanyiin desa. Jadi yelnya begini. Saya bilang kalau saya bilang moderasi setiap hari, jenengan jawab pagi, siang, sore, malam. Saya sukun, saya bilang sukun penjenengan direbus, digoreng, dibakar. Loh iya, sukun yang mateng itu direbus. Yang masih biasa digoreng, kemudian kalau rokok sukun dibakar. Kan beda-beda. Ya. Jadi jenengan nek damai aja tepuk tangan, damai salaman. Kalau aku suka damai tepuk tangan. Ayo. Siap. Moderasi setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Yes. Sukun direbus, digoreng, dibakar. Mantap. Karena ibu yang berkerudung hijau semangat, maka saya sawer bu, monggo. Ora, gleleng ki oleh ning sumbut no lho. Gleleng ki oleh ning sumbut, nara sumbut aja gleleng. Padune jenengan pera oleh tak sawer. Nggih. Tolong tunjukkan hadisnya. Ya, kapokmu kuapan. Ya, ini ada fakta begini. Ada 2 siswa yang tidak mau menghormat bendera di Batam kejadiannya. Kemudian pola dan trennya itu karena adanya ajaran spiritual yang keliru. Disinyalir itu adalah ajaran Yahwa. Nah, saya kurang tahu ajaran apa itu. Kalau di Islam tidak ada yang jelas. Yang kedua, mereka beragama secara instan, munculnya kelompok beragama yang ekstrim. Kemudian struktur penyebab, regulasi dan program pemerintah belum dirasakan oleh semua orang, apalagi anak-anak. Kurang pengawasan orang tua. Kemudian mental modelnya adanya doktrin dari kelompoknya. Yang kedua, adanya ajaran yang sifatnya inklusi. Nah, adanya pelajaran yang
yang sifatnya eksklusif gitu. Jadi dia sering mendelik, menyendirikan diri gitu. Mendelik bahasa Indonesia apa? Melotot ya. Oke. Kemudian dia tidak bergaul secara umum dengan orang kebiasaan. Gitu. Ya, cenderung introvert. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok Sukun. Kelompokmu sing mbok sawer sapa? Sawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power Wus untuk kita semuanya. Power Wus, 1, 2, 3. Oke. Menarik sekali ya. Kita 3 sampai 4 hari di hotel nginep itu asik kali ya. Oh enggak apa-apa. Pak, kalau kelompok kami asik, mereka yang susah. Oh. Oke, sebagai closing dari sesi ini, materi iceberg ini, saya akan mempertebal penjelasan mengenai dengan tadi. Kita mencari sebuah hal yang kemudian kita analisis. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan dengan baik presentasinya. Fakta yang sudah diangkat ada 2, ya. Yang pertama penolakan renovasi masjid dan kedua adalah penolakan atau juga tidak mau hormat bendera. Oke. Tadi ini masuk dalam apa yang terjadi. Jadi fakta betul-betul terjadi, peristiwa dan ada datanya, tidak hanya sekedar asumsi belaka. Karena kedua peristiwa ini betul-betul terjadi di lapangan. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi Bapak Ibu kemudian menyelam melihat perilakunya, polanya, trennya, kebiasaannya yang kemudian bisa kita lihat ya. Seperti anak tadi tidak mau hormat bendera. Bapak Ibu saya menemukan secara langsung kasusnya di Jakarta di tahun 2017-18. Kemudian saya menemukan ada anak sekolah SMA, dia tidak mau hormat bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tidak mau ikut upacara. Kemudian kami coba mediasi, kami panggil orang tuanya. Ternyata apa yang dijawab oleh orang tua? Orang tua juga sama dengan anaknya ternyata, juga mendukung. Makanya masuk ke dalam struktur sistem. Jadi tidak hanya anaknya, tapi juga ada yang mendukung. Kelompok agamanya, orang tuanya, yang kemudian mendukung anak itu untuk tidak hormat bendera, juga tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan susah sekali untuk diajak upacara. Dan dia lebih memilih apa Bapak Ibu? Lebih memilih keluar dari sekolah. Kalau saya tidak diterima di sini ya sudah, saya pindah. Nah, bahaya sekali. Oke. Itu sebagai bentuk pola dan tren yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian tadi struktur penyebab baru tadi kita bahas. Kemudian kita masuk ke paradigma mental model, termasuk tadi menolak renovasi masjid. Kemudian kita temukan bahwa karena dia khawatir akan perkembangan masjid yang tadi, itu akan mengganggu kelompok mayoritas. Yang terjadi pola dan trennya adalah demokrasi mayoritarianisme. Yang menang, yang berkuasa, yang memenang, yang banyak, yang memberikan izin atau tidak orang beribadah. Dan itu seringkali terjadi, itu sebagai bentuk mental modelnya. Nah begitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, tadi kita berbicara soal sumber. Salah satu sumbernya adalah moderasi beragama, termasuk ideologi, termasuk agama. Kalau kita memahami agama secara substansi, secara esensi, maka sumber yang kemudian kita pahami, tidak mungkin kita akan sesat atau salah tafsir. Karena kadang orang salah tafsir, salah memahami, yang terjadi apa? Mental modelnya tadi keliru, membenci orang lain, membenci agama lain, menganggap paling benar. Nah itu dia, makanya sumber ini penting. Nah kita tidak akan sampai naik ke atas ya, karena kita nanti akan bahas di level orientasi ya. Kita yang penting tahu, oh ternyata karena dia salah memahami sumbernya, maka yang terjadi adalah paradigma mental model hingga yang terjadi tadi. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus kemudian terus
berdialog, bertemu, berkumpul, dan saling bersosialisasi untuk menghindari adanya hal-hal yang kemudian memicu konflik di masyarakat. Kadang kalau inklusif tadi disebutkan tadi ya, eksklusif ya, dia tertutup, tidak mau bergaul, nah itu hati-hati, kita harus cek. Jangan-jangan tetangga kita ada kanan kiri kita, jangan-jangan itu kita tidak asumsi negatif ya, tetapi kita akan berjaga-jaga, nanya gitu ya, kok nggak pernah keluar, kok nggak pernah kumpul atau apapun, kita perlu tanya, tetapi dengan bahasa yang santun. Jangan juga kita kemudian sama-sama ikut terpancing emosi, kemudian kita membuat sebuah keributan atau grebek langsung, no. Jadi kita tetap harus dengan baik-baik. Saya rasa itu yang penting dalam materi ini, kita mengetahui mental model, kemudian kita mengetahui struktur penyebab tadi, kita tahu pola dari trennya, dan kita tahu fakta yang terjadi di lapangan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan materi berikutnya oleh Ibu Kurnia. Terima kasih, untuk kita semua boleh tepuk tangan dulu. Nggak masalah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, pokoknya betah karena sebenarnya masih 2 JPL Bapak dan Ibu sekalian. materinya tuh masih 2 JPL, tapi saya mencoba untuk mempersingkat. Kalau secara teknis asli nggak boleh. Tapi saya pahamlah kelelahan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau biasanya itu kalau acara-acara sebelumnya kalau sosialisasi itu bukan dari pagi sampai sore. Tapi biasanya dimulai dari jam 2 sampai nanti di hari berikutnya. Biasanya ambil jamnya dalam tanda kutip curi jamnya itu jam malam. Jadinya jam sampai setengah 10, jam 10 itu bisa nanti sesuai rundown. Tapi saya paham lah. Ya ini saya ambil sisi moderatnya. Jadi ya enak sama enak lah. Jadi saya paham juga Blora itu kulturnya juga berbeda sama daerah-daerah yang lain dan jauh banget gitu. Jadi saya mencoba untuk mempersingkat, tapi semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil beberapa poin besarnya. Makaten ya. Sebelum itu saya mau kasih ice breaking 2 menit. Saya ingin ngecek konsentrasinya dulu ya. Kalau saya bilang 1, bilangnya harus tepuk tangan. Kalau saya bilangnya 2, oke? Jadinya ya keprok-keprok kaki. Bukan maksudnya tantrum, nyuwun bukan. 1, 2, dah. Kalau nanti saya bilangnya 3 berarti moderasi. Oke? Kalau sampai nanti masih ada yang belum fokus, pulangnya jam 6.
Oke, loh sangunya belum loh. Cuma di sini doang yang sangunya cash. Lain-lainnya transfer, itu pun 1,5 bulan baru cair. Baru di sini loh yang baik hati, pulang langsung cash, langsung dikasih amplop. Entah itu ada isinya apa enggak. Oke. Baik. 1. Lo gak fokus, pulang sampai jam 6. Pulang sampai jam 6, 1 JPL 1 jam. Belum nanti penutupan, syukur. Nanti malam Jumat tertunda. Oke, konsentrasi. Kalau saya bilang 1, tepuk tangan. Kalau saya bilang 2, ngeprok kaki. Kalau saya bilang 3, bebas. Kalau saya bilang 3, moderasi. Paham? 3. Gak jelas. Bapak-bapak ikut loh. Oke, fokus. 3. Moderasi. Kok sampai gini loh. Fokus. 3. 2. 1. 2 tuh gak sampai gini-gini. Fokus. Ini sederhana tapi ternyata susah. 1. Gak usah sampai gini-gini. Fokus, 1 aja, 1 tepukan aja. 1. 2. 1. 2. 3. Oke. 1 kali lagi. 3. 2. 1. 3. 1. Mbuh, acur. Oke, baik. Kita fokus. Insya Allah saya akan padatkan dan saya akan janji insya Allah jam 5 selesai semua materi. Oke, baik. Kita masuk di 9 kata kunci. Tapi sebelum materi ini nanti lihat orang cantik dulu ya. Oke, saya. Di UIN itu ada, belum. Oke. Halo Sobat Moderat, selamat datang di program Podcast Moderat. Podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang dosen khusus perempuan, Ibu Kurnia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama itu berkenaan juga praktek Nanti. dan juga moderasi beragama itu gak hanya tentang agama aja, gak hanya bertentang. Iya, ngalem-ngalem Dewi Pandai. Benar-benar indah sih, gak ada saling menghujat. Ini baru pembuka. Misalkan suci, ternyata teman-teman ini juga bocoran. Baru kali ini saya juga publish ke teman-teman. Ternyata Sebuin Wali Songo melalui Rumah Moderasi Beragamanya bisa. Kebetulan saya masuk di RMB, Rumah Moderasi Beragama, dan di Wali Songo itu kita punya Halo mata Sobat kuliah Moderat, Islam selamat dan Moderasi datang. Beragama. Sebentar. Moderat. Dalam kaitannya Bapak dan Ibu, saya punya podcast berkaitan dengan Islam dan moderasi beragama. Waktu itu kita masuk di sikap moderat dan kemanusiaan. Jadi kami menyorotin masalah-masalah kemanusiaan tapi dari sisi moderat. Nah, dalam kaitannya dengan 9 kata kunci, ini kan sebenarnya YouTube yang 1,5 jam. Akhirnya karena kreativitas teman-teman itu cuma jadi 25 detik dalam kaitannya dengan 9 kata kunci. Jadi ini ada beberapa shortnya, Mas minta tolong dong. So, ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, Ais, itu ada 9 item yang memang harus terpenuhi. Jadi 9 item tadi itu berkenaan dengan kemanusiaan. Ketika bicara tentang moderasi beragama tuh gak hanya tentang agama aja, gak hanya tentang beragama aja, tapi harus ada esensi tentang kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Jadi 9 komponen ini yang harus ada. Kalau di moderasi beragama tuh ada 9 prinsip moderasi beragama.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan 9 kata kunci moderasi beragama, tadi apa aja? Ayo, ngomongnya jawaban. Dia katanya pengen kemanusiaan, lalu taat konstitusi, anti kekerasan, adil, toleransi, berimbang, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap tradisi, kurang 1. Wes Pak, sampun. Ini loh kurang 1. Diulang. 1, kalau bicara tentang moderasi beragama nggak pernah komplit kalau belum 9. Yang paling gampang itu memang 4 indikator. Tapi overall ketika bicara tentang moderasi beragama versi Kementerian Agama Republik Indonesia ada 9 item. 1, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi. Jenengan buka IG ya. Ah iya Pak. Nggih. Saya suudon ya Pak, asumsi Pak. 7, apa Pak tadi yang ke-7? Toleransi, anti kekerasan, penerimaan atau penghormatan terhadap tradisi. Pertanyaan saya balik Bapak dan Ibu sekalian, kalau ini ada 9, diambil dari mana? Nah loh, katanya mau cepet ya. Pancasila yang mana Pak? Ada 9 loh tadi. Pak Quraisy itu punya buku tentang Islam Wasatiyah. Kesbangpol Jawa Tengah itu juga punya rumusan indikator moderasi beragama. Tapi yang kita pakai, kita jadikan satu, itu adalah moderasi beragama versi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau di 2024 Kemenak itu sudah selesai, insya Allah nanti Kemenak itu moderasi beragama akan masuk di lintas kementerian. Di tahun ini aja instruktur nasional itu sudah banyak di-hire dari dosen-dosen UGM. Gak hanya kami-kami yang dari Kementerian Agama aja, tapi Kementerian Pendidikan itu sudah mulai masuk. Lalu di Kemenhub itu juga sudah mulai masuk, karena apa, sudah masuk di undang-undang juga Perpres dan juga KMA berkenaan dengan program moderasi beragama. Jadi nuwun sewu sangat.